Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والجميع الأكابر المقربين سمع الجمع التابعين الدين سمع إلى جميع سمع إلى حضرة أحبائنا سمع إلى حضرة ومن وأوصل إلى مصنف هذا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul mukarramun, para pemirsa, para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kota Timur beserta jajarannya dan semua bandam-bandamnya yang kami hormati dan kami muliakan, kepada pemerintah dan para pejabat di Kabupaten Kota Timur dan semua jajarannya yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayahnya, rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan aktivitas dalam bentuk bulan Ramadan ini, sehingga kita selalu bisa melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Dan semoga atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah, kita bisa menambah dengan sunnah-sunnahnya, karena di dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, maka janganlah kita melalaikan atau menyanyiakan waktu yang sangat jarang dalam satu tahun, mungkin hanya satu bulan. Kedua kalinya, salatu wassalamuhu semoga senantiasa tetap terpancar di bangku beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yang sehingga kita dijadikan orang yang tahu mana tatanan yang baik, mana tatanan yang benar, sehingga kita diarahkan ke arah jalan yang menuju kebaikan, dijauhkan dari jalan-jalan yang menuju kesesatan. Para pemirsa di mana saja ya berada, pada malam hari ini yaitu kita meneruskan kajian kitab Irsyadul Ibad. Dalam malam ini kami membacakan bab zakat. Karena berkaitan dengan puasa, tentunya kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat tanaman, atau zakat yang berkaitan dengan penghasilan yang kita hasilkan. Namun di sini dalam kitab Irsyadul Ibad
untuk menerangkan rincian-rincian itu kurang ada keterangannya, tidak menerangkan bab itu. Tetapi di sini dalam kitab Irsyadul Ibad penekanan kepada orang supaya mau memberikan zakatnya, membayar zakatnya, karena afat-afat bagi orang yang tidak mau membayar zakat di sini sangatlah pedih atau sangatlah berbahaya bagi orang yang tidak mau melaksanakan zakat-zakatnya itu tadi. Zakat dalam artian sebenarnya yaitu zakat itu ada yang menekan pembersih, ada yang menekan untuk penambah. Artinya pembersih dalam semua harta yang telah kita miliki. Barang siapa diartikan menambah, insya Allah kalau orang mau menzakati atas segala yang telah dipunyai, maka Allah akan menambah rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakati utawi bab menerangkan zakat. Bab ini menerangkan zakat. Dalam bab pertama di sini tidak langsung mengarah ke zakat, tetapi di sini Allah berpesan kepada orang supaya gemar zakat atau mau menjalankan zakatnya. Dalam firman-Nya Allah, qala Allah Ta'ala wailul lil musyrikin alladzina la yu'minuna la yu'tuna zakata samahumul musyrikin. Wa qala Ta'ala wala tahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhurum hadza ma kanastum li anfuskum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini peringatan dari Allah bahwasanya walul musyrikin, neraka wal itu bagi orang musyrik, yaitu alladzina la yu'tuna zakata sama musyrikin, orang-orang yang tidak mau menjalankan atau memberikan zakatnya. Maka Rasulullah supaya memberi stempel atau menamai orang yang tidak mau memberikan zakat, yaitu termasuk golongan orang yang musyrik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wala tahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wala tahsabanna la ojo nyono temen sira alladzina ing wake yabkhaluna kang medhit sapa alladzina bima kelawan barang atau bondo atahum kang wis maringi sapa Adam kaus mari alladzina sapa Allah sallam min fadli saking fadli Allah wa taimaku khairun luwih bagus lahum keduweni alladzina bal huwa balik utawi maeku sarrun luwih ala lahum keduwe alladzina sayutawakuna bakal dikalungi sapa alladzina ma ing barang bakhilu kang medhit sapa alladzina bi klan ma yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Jadi di sini kita tidak bisa menyangka bagus kepada orang yang bakhil, orang yang telah dikasih harta oleh Allah, dikasih fadl oleh Allah, tetapi orang itu tidak mau memberikan zakatnya. Bahkan orang yang telah dikasih harta benda tetapi tidak mau memberikan zakatnya, maka hartanya kelak akan dikalungkan di hari kiamat karena kebakhilannya orang tadi. Jadi jangan dikira orang yang punya harta banyak lantas dia bersenang-senang dengan hartanya, tidak mengingat bahwa harta yang banyak itu punya
ada orang yang punya hak selain orang yang mempunyai, yaitu hak untuk fakir miskin dan orang yang berhak untuk menerima zakat-zakatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa qala lan dawuh sapa Allah, walladzina uta wong akeh yaknizuna kang nyimpen utawa kang gedhongi sapa alladzina adzhaba ing emas wal fiddata lan sroko atau perak, wa la yunfiqunaha lan ora padha gelem zakat sapa alladzina ing emas lan perak fisabilillah utawa nanjakaken fisabilillahi ing dalam dalane agamane Allah, fabashirhum mengko bebungau sira Muhammad ing alladzina bi'adzabin kelawan sesu alimin kang banget larane atau kang laraken. Yauma yuhma alai fi nari jahannam, yauma yuhma ing dalem dinane dibakar alaiha ing atase dzahab lan fiddah finari jahannam ing dalem neraka jahannam. Fatukwa mongko den cosaken biya kelawan dzahab lan fiddah jibahuhum ing badu alladzina wa junubum lan lambunge alladzina wa dhurum lan geger alladzina. Hadza utai fiddah dzahab lan fiddah iku mabarakang kanastum barang kang den simli angfusim kanggo awak din alladzina fadzuku ma kuntum taknisun. Jadi di sini dalam firman-Nya Allah yang selanjutnya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak mau menggunakan di dalam keperluan agamanya Allah, maka Rasulullah supaya memberikan kabar, supaya memberi hadiah, siksa, mengatakan Rasul supaya memberi hadiah atau mengatakan pada orang yang tidak mau menginfakkan atau menjalankan emas dan peraknya untuk jalan agamanya Allah, dikasih kebahagiaan dengan siksa yang sangat pedih. Tatkala itu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibabuhum wa junubum. Dikala itu kelak di yaumil kiamah, emas dan perak itu menyetrikakan di jidatnya, di lambungnya, di punggungnya. Itulah emas dan perak kepunyaan orang yang tidak mau menyedekahkan atau menjalankan untuk jalan ke agamanya Allah. Itu ganjarannya orang yang tidak mau menyedekahkan atau memberi zakat, punya harta benda yang banyak, punya emas perak yang banyak, cuman untuk kesenangan pribadi. Jadi ini di sini dalam kitab Irsadul Ibad, penekanan atau afat-afat bahaya-bahayanya orang yang tidak mau zakat. Dalam Al-Quran keterangan yang telah disampaikan di sini itulah afat atau bahayanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam hadis wa akhraja as-Saibana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibiz zabi wala fiddatin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha ila idza kana yaumul qiyamah sukhifat lahu sohaifa min nari fa akhima 'alaiha fi nari jahannam fayaqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu ay yuwasa'u jismuhu laha kulluha wa in kasrat kullama barada wa iddat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanatin kata yakdi bainal ibadi fayaro sabilahu ila imma ilal jannah wa imma ilan nar. Dalam hadis yang dikeluarkan dari
Saiban, hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai atau mengumpulkan emas dan perak yang tidak mau mendatangi haknya, yakni yang tidak mau memberi zakat, idza kana yaumul qiyamati sukhifa, maka kelak di hari kiamat emas dan celaka itu jadikan lempengan, dibakar di neraka jahanam. Lantas emas yang dibakar itu suruh menyetrikakan di jidatnya, lambung dan gigirnya. Aywasu jismuhu laha kulawa ing kulaha, sehingga badan orang itu sampai rata, jadi melebar karena dibakar atau disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan. Dan penyetrikaan sampai banyak sekali sehingga emas dan perak itu dingin, dan setelah dingin dipanaskan lagi, diulang-ulang dengan keberadaan jarak khamsina alfi sana, yaitu sehingga 5.000 tahun. Ini perbandingan dalam satu hari di akhirat, satu hari, di dunia 5.000 tahun. Kata yakdi bana ibadi fayaro sabila ila ima ilal jannah wa ima ilan nar, sehingga orang itu tahu arahnya nanti dia mau ke neraka, ke surga atau ke neraka. Jadi afat-afat di sini bahasanya atau bahayanya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal, zakat tizaroh, zakat emas, zakat perdagangan, zakat apapun, ini seperti ini bahayanya. Ini adalah suatu peringatan supaya kita mau mengeluarkan zakat. Karena apa? Sebenarnya zakat itu adalah ibadah sosial bagi seluruh umat Islam. Kalau di situ orang Islam yang kaya, yang sudah berhak untuk mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan zakatnya, insya Allah kita sebagai orang muslim akan sejahtera. Dikarenakan dengan pengumpulan zakat yang wajib aja, ini sudah bisa menghidupi saudara-saudara kita yang berekonomi lemah. Belum dengan sodakoh, infak yang lain. Di sini dengan adanya penekanan yang kayak ini, yaitu supaya ada kepedulian karena kita sebagai umat muslim harus tetap menjalin kerukunan, saling tolong menolong, agar supaya kehidupan di dunia damai dan kelak di akhirat akan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, wa soka an Ibni Mas'ud umirna bi iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yuzakki fala sholata lahu, wa fi riwayatin an Abdillah man aqama sholata wa lam yu'tiz zakah falaysa bi muslimin yang fahu amaluhu. Dan hadis dari Ibnu Mas'ud, umirna bi iqamis shalah, kita diperintah untuk menjalankan salat dan memberikan zakat. Wa man lam yuzakki fala sholata lahu, dan orang yang tidak mau memberikan zakatnya, maka orang itu sepertinya tidak sholat. Meskipun dia sholatnya rajin, tapi sudah punya kewajiban zakat,
maka orang itu tidak mau memberikan zakatnya, seakan-akan orang itu tidak menjalankan salat. Wa fi riwayatin an Abdullah, man aqama sholata wa lam yu'ti zakah falaysa bimuslim yang fa'ahu amaluhu. Orang yang mendirikan salat, orang yang bilang salat tetapi tidak membayar zakat, maka orang itu bukanlah orang muslim yang bermanfaat ilmunya. Wa rawi an Abbas, man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitillah wa lam yuhajja aw tajibu fi zakah wa lam yuzakki sa'ala raj'ahu indal maut. Faqala lahu rajulun ittaqillah ya Ibnu Abbas, qa'iman yas'alul raj'atal kuffar. Faqala Ibnu Abbas, sa'atlu 'alaika bidzalikal Qur'an, qala Allah ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya hadakum maut fayaklur rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqu ay a'udzu zakah wa aku minas sholihin. Jadi di sini hadis yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, maka nahu malun yuballighu hajja baitillah walam yuhajja aw tajibu fi zakah walam yuzakki sa'ala raj'ata indal maut. Jadi orang yang mempunyai harta benda yang sudah berkewajiban haji, dia tidak menjalankan haji, atau orang yang punya harta benda yang sudah berkewajiban zakat tetapi tidak mau zakat, setelah dia mati dia ingin kembali lagi. Faqala rajul ittaqullah ya Ibnu Abbas qama yas'alu rajul kufar. Faqala Ibnu Abbas sa'atlu 'alaika bidzalikal Qur'an. Karena apa? Orang yang masih hidup dan dia sudah berkewajiban haji dan sudah berkewajiban zakat, tidak mau zakat, maka kelak meninggalnya dia merasa apa ketutnya? Dia akan menyesal. Jadi dia minta dikembalikan lagi ke dunia supaya bisa mengamalkan apa yang telah jadi kewajibannya, bisa haji dan zakat, tapi sudah terlambat. Dan di sini Ibnu Abbas, keterangan ini cocok dalam firman-Nya Allah, qala Allah ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaklur rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa udiyaz zakah wa akum minas sholihin. Jadi Allah berfirman wa anfiqu, wa anfiqu lan padha nyodakono sira kabeh mimma saking barang razaqnakum, mimma saking barang razaqnakum kang maringi ingsun ing sira kabeh min qabli ayatia ing dalam sadurunge yen to teka ing masalah sapa hadukum salah sedherek al mautu apa al mati fayaklu rabbi law akhartani inna ajalin qarib. Jadi di sini dalam Al-Qur'an, orang yang sudah diberi rezeki oleh Allah, sebelum orang itu kedatangan mati, maka bergegaslah untuk menjalankan zakat. Kalau tidak, maka dia akan menyesal dan dia ingin kembali, karena azal itu tidak tahu kapan ia datangnya azal. Maka masih ada kesempatan, cepat-cepatlah apa yang jadi haknya, apa yang jadi kewajibannya, lekas-lekas untuk dipenuhi. Wa sadaqa'i udaz zakah wa akun minasrin. Dan apabila orang itu menyesal, ya Allah, seandainya aku bisa memberikan zakat, maka aku termasuk orang yang soleh, itu sudah terlambat, karena sudah waktu hidupnya dia tidak mau memberikan zakatnya. Wa hukiya Syekhona Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala anna jama'at minat tabi'ina kharaju li ziyarati Abi Sinan falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu qala kumu bina nazuru jaron lana mata akhuhu wa nu'azzihi qala Muhammad bin Yusuf
ghorbaniyu fakumna mahu wa dakhalna ala dzalika rajuli fawajadnahu kasirul buka wal jaza'i ala akhihi faja'alna nu'azzihi wa nusalli wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala izaan faqulna lahu ma ta'lamu anal mauta sabilun labuda minhu qala bala walakin alama asbaha wa amsa fi akhi minal adabi faqulna lahu qad atla'aka Allah alal ghaibi qala la walakin lamada fantuhu wa syawatu alaihi turab wa angsafa annas anhu wa jalastu inda qabrihi wa idan sautun min qabrihi ila akhir. Di sini diceritakan wa ya Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah taala annal jama'atan satune gerombolan minat tabi'ina saking golongan tabi'in iku kharaju padha metu sapa jamaah li ziarati Abi Sinanin krana ziarah atau swan Abi Sinan. Falamma dakhalu mongko semangsane mlebu sapa jamaah ala tase Abi Sinan wa jalasun padha lungguh sapa jamaah indau indal anding Abi Sinan kala mongko dawuh sapa Abi Sinan kumu bina nazuru jaron nazuru ziarah sira kabeh bina klon ingsun jaron ing tangga lana kang iku tetuwe ingsun mata kang mati sapa aku dulure jar nu'azzihi lan ngarem-ngarem ingsun ing jar kala dawuh sapa Muhammad bin Yusuf al-Gharbaniyu fakumna mongko ngadeg kita mau sartane Abi Sinan fadakhonan mlebu sapa ta'ala zalika rajul lanang fawajadnahu mongko nemu masing rajul kasrul bukai ing akeh nangise wa zaza'ilan ngersula ala akhi etase dulur rajul. Kesimpulan cerita di sini yaitu dari segerombolan tabi'in keluar untuk berziarah kepada Abi Sinan. Maka dengan demikian Abi Sinan falamma dakhalu alaihi fajalasu dikala dia masuk dan lungguh maka Abu Sinan mengajak orang itu pada gerombolan pada jamaah untuk berziarah kepada tetangga yang saudaranya meninggal. Setelah Abu Sinan mengajak ke tetangganya maka semuanya ikut wadzalika rajul fawajadnahu kasirat buka. Tahu setelah datang ke tetangganya itu melihat seorang lelaki yang selalu menangis dan menyesali terhadap saudaranya yang baru meninggal. Faja'ala nu'azzihi wa nusallihi. Maka Abu Sinan beserta jamaah tadi meredam atau menghibur seorang rajul tadi supaya dia diam, tetapi rajul tidak mau menerima. Tetap tidak bisa terhibur. Lantas fakula lahu, lantas para jamaah bilang sama orang laki-laki itu mata lamu anal mauta sabun labuda minhu. Kalian kan sudah tahu bahwa mati itu ada sebagai jalan yang pasti. Seorang rajul berkata, iya benar, memang jalan terakhir kita yaitu mati. Tetapi walakin alama asbaha wa amsa fi akhi minal azab fakuna lahu qad atla Allahu alal ghaibi. Tetapi saudaraku, di pagi hari dan sore hari tetap disiksa oleh Allah. Fakuna lahu qad atla Allahu alal ghaib. Apakah kamu tahu sesuatu barang yang gaib? Rajul berkata, tidak. Walakin lama
dafangtuhu wa sawaitu alaihi turab wang sorafan nas anhu wa jalastu inda qabrihi wa idan sautu min qabri yakulu afid duni wa khidan ukusil adab qad kuntu asumu qad kuntu usalli fabkani kalamahu fanabastu turab anhu. Qala walakin lama dafattuhu seorang lelaki tadi mengatakan bahwa saudaranya itu la walakin ora, tetapi walama dafatnuhu, di waktu dia sudah dimasukkan ke liang kubur, saudara itu merontah. Setelah orang itu sudah buyar, manusia yang menguburkan sudah buyar, saudara itu merontah. Lantas rojul itu duduk di sebelahnya kubur, tiba-tiba dia mendengar dalam kubur saudaranya atau mengeluh, afriduni wahidan, aku ditinggal sendirian dan saya merasakan siksa yang penuh. Sebenarnya aku sudah menjalankan puasa dan sebenarnya aku sudah menjalankan sholat. Fabkini kalamuhu, sehingga rojul tadi mendengar keluh kesahnya saudaranya yang dalam kubur. Dia menggali kubur tadi dan melihat keberadaan saudaranya dalam kubur. Setelah dia melihat, ternyata saudaranya dalam kubur dililit dengan api di lehernya, yang sehingga dia merasakan atas saudaranya yang terlilit api. Madatu yadi li arfa'a, dia akan mengambil api yang melilitnya dari lehernya. Fahtarakot asobi'i wayadi, maka jari-jari orang itu terbakar. Summa akhraja ilaina yadahu faidaniya saudau, dan setelah itu saudaranya mengeluarkan tangannya, terlihat dia itu terlihat dengan hitam terbakar. Qala faradatuhu alaihi turab fangsaraftu fa kaifa la abqi ala khalihi wa ahsuni alaihi. Saya melihat hal yang seperti itu, saya menjadi kenapa saya jadi terus menangis karena mengetahui atas siksa yang telah disiksakan pada saudara yang di dalam kubur. Fakuna fama kana akhuka ya'malu fid dunya qala. Lantas dia ditanya oleh sekumpulan jamaah yang datang, fama kana akhuka ya'malu fid dunya, apa yang dijalankan oleh saudara di dalam dunia? Qala rajul kana la yu'di zakah mimmalihi. Qala faqul hadza tasdiqu qawlihi wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatakuna bakhilu bi yaumal qiyamah. Setelah para peziarah itu menanyakan pada rajul, apakah yang dikerjakan oleh saudaramu di dunia? Seorang rajul tadi menjawab, saudaraku dia tidak mau memberikan zakat. Lantas keberadaan di situ orang yang tidak mau membayar zakat, kesimpulannya dengan adanya cerita tadi, orang yang tidak mau menjalankan zakat, orang yang tidak mau memberikan haknya yang sudah wajib, kelak di kuburnya harta benda yang dimiliki dikalungkan merupakan api yang melilit, yang membakar sempujur badannya orang yang tidak mau memberikan zakat. Dengan adanya ayat ini, qala fakulna hadza tasdiqu qouli ta'ala. Abi Yusuf mengatakan bahwa cerita itu tadi sebenarnya sudah mencocoki dalam keterangan dalam Al-Quran.
qaulihi ta'ala wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dalam Al-Qur'an sudah diterangkan kita tidak bisa menyangka bahwa kebaikan harta bendanya orang yang telah diberi fadl oleh Allah itu bagus untuk dirinya, yakni bagi orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, balik. Namun sebaliknya, yaitu harta benda yang diberikan kepada orang yang pelit, orang yang tidak mau membayar zakat, itu adalah lebih jelek dikarenakan kelak di yaumil qiyamah akan menjadi belenggunya sendiri, akan dikalungkan berupa api yang menjilit ke badan orang yang enggak mau zakat. Maka dengan demikian, itulah pentingnya kita untuk membayar zakat, untuk memberikan zakat terhadap hak harta benda kita, agar supaya kita tidak terbelenggu seperti yang telah dituturkan dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Dan semoga kita selalu mendapat pertolongan dari Allah, akan dimudahkan, dijauhkan dari rasa pelit, dari rasa bakhil, agar kesejahteraan di dunia atau di Indonesia ini terhadap sesama orang muslim terutama, yaitu menjadi kesejahteraan, menjadi saling tolong menolong yang kaya kepada orang yang miskin. Mungkin dari kami cukupi di sini saja. Semoga atas keterangan-keterangan yang telah saya bacakan tadi bisa memotivasi kita untuk memberikan zakat mal kita, zakat fitrah kita, zakat yang berkaitan dengan hasil apa yang telah kita laksanakan. Kita bisa memenuhi perintah Allah, kita bisa memenuhi, menghindar dari semua larangannya Allah, sehingga kita jadi orang yang selamat, tidak seperti yang telah diceritakan atau penekanan dalam kitab Irsyadul Ibad ini, yang sehingga kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu bahagia di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari segala kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.